Baca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasi Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum antamida bikum wa anharan wa subula wa anharan wa subula la'allakum tahtadun la'allakum tahtadun wa 'alamat wa alamat wa bin najmi hum yahtadun wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluq afaman yakhluq kaman la yakhluq kaman la yakhluq afala tadhakkarun. afala tadakkarun. Baca arti 17. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, jadi sini bentuk pertanyaan yang fundamental. Afaman yakhluq? Afaman yakhluq? Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan, maksudnya makhluk? Jelas berbeda. Kalau ditanyakan bahasa gampangnya, apakah Allah dan makhluknya itu sama? Sama nggak, Bu? Jelas. Ya, makanya perlu kita mempelajari sifat-sifat Allah supaya kita lebih mendalam keyakinan kita. Masih ingat ibu-ibu sifat Allah yang 20? Insya Allah. Wujud, qidam, baqa. Terus qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat. Terus sama basor. Terus aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Jadi perlu kita mendalami arti itu, bukan sekedar ngapal, tapi harus tahu. Bukan sekedar harus tahu, tapi juga setelah tahu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak usah jauh-jauh lah, Bu. Kita ini aja. Ini apa nih, Bu? Air di dalam botol air lah ya. Saya tanya, botol air ini dengan orang yang bikin botol ini sama apa enggak? Tidak. Kalau kita katakan sama, marah apa enggak dia? Marah. Oh, marah. Nah, beda. Makanya Allah punya sifat tertentu. Makhluknya juga punya sifat tertentu. Allah maha hebat, makhluknya maha lemah kita ini. Ya, wujud, apa artinya wujud? Ada. Allah itu ada. Berbeda dengan kita. Dulu 100 tahun, jangankan 160 tahun yang lalu kita ada nggak? Belum ya. Allah sudah ada dari dulu ya. Kita belum ada. Kemudian kita ada. Nanti nggak tahu berapa hari lagi, tahun lagi, nggak ada lagi kita. Nah, ini namanya sifat makhluk yang diciptakan Allah, berbeda dengan yang membikin.
yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut sebagai wujud dan baqa. Apa baqa itu? Kekal abadi. Kita ini nggak ada yang kekal, dunia semua akan fana. Ya, dalam surah Ar-Rahman disebutkan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di muka bumi ini akan fana. Apa fana itu? Punah, hancur, lebur, ya, disappear, ya. Disappear itu artinya akan menghilang, akan hancur, ya. Hanya Allah lah, zat Allah lah yang kekal abadi. Termasuk apa yang kita miliki, semuanya adalah sifat sementara, ya, ya. Jadi jangan sampai ada yang mengaku bahwa harta kita inilah yang akan menentukan kita segala-galanya. Itu salah besar dari segi akidah dan kepercayaan Islam, ya. Sampai disebut dalam surat Al-Humazah, ada yang hafal? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Masuk neraka wellah atau celakalah bagi orang yang suka menghina dan mengumpat, yang dia mengira bahwasanya hartanya itu akan mengekalkannya, ya. Alladzi jama'a malan, yang setiap harinya, saatnya ngitung-ngitung duit, ngumpulin, ngitungin. Ada nggak orang kayak gitu? Ya banyak. Ya termasuk kita, ya Bu, ya, kadang-kadang. Tapi kan nggak setiap hari kita, ya Bu, ya. Kalau itu saya setiap hari. Ya maksudnya sampai melupakan sholat gitu loh, maksudnya. Tidak, ya. Itu wajib. Ngitung itu ya perlu, ngumpulin duit itu ya perlu, tapi jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang termasuk wail, celaka, ataupun masuk dalam neraka wail adalah orang yang kerjanya ngumpulin duit, ngitung-ngitung, ngumpulin duit, ngitung-ngitung. Kan banyak orang gitu, ya, ya. Apalagi pembisnis, setiap berapa menit dia kalkulator lagi, ngitung-ngitung, tak, ya. 1 jam lagi dia ambil kalkulator, sibuk ngitungin apa? Iya, untung rugi, ya. Terus sampai lupa apa? Salat. Yahsabu annama lahu akhlada. Mereka mengira bahwasanya hartanya itu dapat mengekalkan hidupnya. Keyakinan mereka ini orang yang suka ngitung-ngitung duit, ngumpulin duit itu. Mereka meyakini bahwasanya everything is money, property, duit. Jadi dia tidak mengakui Allah yang menciptakannya, tetapi lebih meyakini kepada money talk. Apa maksudnya? Uang itulah yang menguasai, yang berbicara. Nah, ada istilah money talks. Money talk. Uang yang bisa ngomong, yang bisa menyelesaikan. Jadi orang ini nggak percaya Tuhan. Nah, jadi hanya duit dan duit hidup ini. Kemudian mati. Ya. Rugi apa enggak, Bu? Rugi banget orang kayak gini. Maka jangan sampai terlena dinina-bobokkan oleh harta kekayaan. Apa dinina-bobokkan itu? Nina itu apa sih artinya? Tidur, ya? Tidur ya bobok itu. Ditimang, ya, dinina bobo, ada Bu, dinina bobokkan. Ya, biasanya kita tertipu oleh ini, dinina bobokkan. Contoh gini yang gampang, ya. Kita sudah 20 tahun. Ada yang sudah 10 tahun di Hong Kong? Lebih. 15 tahun. 15 tahun ada.
Ya ada, harus ngaku wae Bu. Saya ini 20 tahun. Ya. Yang 15 tahun misalnya ya. Wow, tiap harinya ngitung terus. 15 tahun aku dapat yang tinggal berapa duitnya ya. Pulang-pulang ngarungi duit 15 karung dolar. Allahumma Amin. sudah dibuntel-buntel, dibungkus-bungkus 15 karung dolar itu. Dia terlena dinina bobokan oleh berapa karung tadi? 15. Aku mau pulang, aku mau istirahat. Pulang terus relax terus 15 karung ini. Akhirnya ingatnya duit 15 karung terus sudah pulang. Ya, nggak mau kerja, nggak mau apa, direlakskan ya. Sudah 1 bulan kaget. Tinggal berapa karung? 1 karung. Jangan kayak gitu Bu, gitu Bu. Iya, kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr atau Al-Insyirah. Fa idza faragta fansab. Apa ya dia? Apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka rizqak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Ini janji Allah ya. Sesungguhnya setelah atau bersama ya, bersama kelelahan, kecapean itu, kesusahan itu akan ada apa? Kemudahan, kesenangan. Boleh ini Allah yang janji loh. Jadi kalau ada kesusahan, ketayalan, dikeprok-keprok majikan, di tuding-tuding ya Bu ya, dibentak-bentak, itu nantinya akan ada kemudahan. Tapi kitanya harus sabar. Gitu loh Bu. Ya, itu mesti. Jadi makanya kita yang pernah ya mengalami itu, tenang saja, yanloy. Yanloy itu apa? Sabar. Sabar. Oh, ya. Yanloy, sabar ya. Tenang ya, tenang. Inna ma'al usri yusra. Sampai diulang loh 2 kali Allah itu ngomongnya supaya kita lebih yakin ya. Jadi kalau kita dinyek-nyek temen, dituding-tuding, apalagi tuduh ya, dijelek-jelekan temen, relax, tenang, kata Allah. Inna ma'al usri yusra. Ya, kita nih kerja Bu ya di rumah majikan nih. Kadang-kadang sampai 15 jam satu hari ya Bu ya. Kadang-kadang 20 jam. Kadang-kadang makannya kurang, nggak diperhatikan ya Bu ya. Iya, tapi sudah kita punya Tuhan ya Bu ya. Kita komunikasi dengan Allah ya, di samping ya tentunya di samping ikhtiar kita menjelaskan kepada majikan ya tentang hak-hak kita. Kita juga punya Allah yang maha kuasa yang dapat menggerakkan hati majikan itu. Nah, jadi perlu kita punya keyakinan kayak gitu ya. Majikan aku ini marah-marah ini. Kita ini harus positive thinking ataupun bahasa Islamnya husnudzon ya. Kita harus punya positive thinking. Majikan aku marah-marah terus ini, mungkin di tempat kerjanya berantem dengan teman-temannya sehingga melampiasnya ke siapa? Ke kita. Nah, harus gitu Bu ya. Apalagi majikan kita ini perempuan, kita harus meyakini lagi, wah ini majikan aku ini marah-marah terus, mungkin dia ini sedang kedatangan tamunya. Berarti Bu, tamu? Ya, perempuan kan biasanya kalau mau kedatangan atau sedang kedatangan ya, didatangi tamunya itu biasanya karena hormonnya bergejolak ya. Akhirnya pikirannya apa? Kangen nyawot, marah-marah terus itu deket-deket, gebrak-gebrak. Ini ya Bu ya. Nah, kita yang digebrak-gebrak, relax saja, tenang ya Bu ya. Tenang, apalagi posisi kita nih, minta maaf ya. Posisi kita itu, posisi kita ya. Kita ini kan dibayar ya Bu ya.
Dibayar apa enggak panjenengan? Bayar. Kalau sudah merasa dibayar, wis tenang saja, rileks tuh. Dimarahi juga wis tenang saja. Jangankan kita loh Bu, menteri saja diomelin, dipecat loh Bu. Bener apa enggak? Apalagi kita, sopok kita nih. Ya, wong menteri aja bisa digugat, dipecat, bahkan bisa dipenjara. Menteri presiden Yang saja korupsi, bisa diturunkan, Pak. presiden aja bisa digugat. Nah, gitu loh maksudnya Bu. Apalagi kita yang sudah tinggalnya di situ, makannya di situ ya Bu ya. Serba sulit loh begitu Bu ya. Iya, posisi kita serba fragile istilahnya. Serba riskan. Waduh, ada bahasa lagi, riskan ya. Serba apa lagi? Gampang kena sasaran. Nah, ya. Jadi ya sudah, untung kita punya Allah yang maha hebat. Nah, ini perlu makanya dengan ayat tadi, inna ma'al usri yusra. Setelah kecapean pasti akan datang apa? Kemudahan, kesenangan, kebahagiaan, ya. Nggak apa-apa loh Bu, saya selalu mengatakan begitu. Ya. Lebih baik kita itu capek, morat-marit, mondar-mandir, mobat, mabit, wiri, ngalor, ngetan, banding, tapi dapat duit loh Bu. Daripada kita nganggur nggak dapat duit, capek. Ayo mau pilih mana? Mau pilih mana? Orang nganggur itu seneng apa susah sebenarnya itu? Wah, menderita loh orang nganggur itu. Nggak punya duit itu. Iya, matanya jelalatan, kalau laki-laki cari puntung rokok, orang mau buang rokok tuh diambilkan. Kalau dia edik rokok ya, rokok kuat. Wah, itu paling tersiksa perokok, kemudian mau ngerokok nggak ada rokok, itu paling menderita. Ya, akhirnya mencuri, ya, ataupun apalah akibat dari nganggur. Maka yang paling enak menurut saya, kita harus banding tulang saja. Tapi satu hari nanti kita bisa senyum, ya. Kita bisa bahagia, kita bisa ketawa, kita bisa menjadi raja walaupun hanya sehari. Apa maksud raja sehari itu? Ya, habis gajian kita nongkrong di restoran mana gitu loh Bu, dilayani gitu loh Bu. Terus di mana lah restoran paling mahal misalnya ya kan sebulan sekali ya Bu ya, ngilangin apa? Stres sebulan. Memandang ke depan, melihat pemandangan laut misalnya, sambil rileks. Nah, kita sempat begitu nantinya, ya. Iya, jadi kantongnya akan apa? Tebal. Ya, terisi, rekeningnya agak sedikit buncit, gendut sedikit. Bisa bayar ngutang, bisa sana sini, bisa bantu sana sini ya Bu ya. Iya. Jadi inna ma'al usri yusra. Yang paling menarik dari setelah itu adalah fa idza faragta fansab. Kata Allah, apabila kamu telah selesai melaksanakan kerja, lakukan kerja yang lain gitu loh. Jangan berhenti. Wah, ini ayat yang sangat menggugah. Ya, menggugah kita semuanya. Jadi orang Islam itu sebenarnya nggak ada istilah santai-santaian, maksudnya males-malesan gitu tuh nggak ada itu. Ya, pensiun ya cari kerja lain gitu loh. Anda termasuk saya dipensiunkan di Hong Kong, pulang kampung ya jangan nganggur. Ya nanam kangkung, bayam gitu loh Bu. Apalagi Bu, nangon bebek. Bebek, kambing, wedus, semuanya. Ya, jangan nganggur, jangan, ya, sampai mati nanti. Dan ini dipraktekkan sendiri oleh Nabi. Gak ada istilah pensiun, ya, gak ada. Kita harus kerja keras terus ya Bu ya. Ya, apalagi zaman sulit sekarang, ya, zaman sulit Bu. Tahun depan ini diperkirakan zaman sulit 2023. Ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi semuanya perbankan dunia meramalkan sedunia. Di Indonesia tuh kalau untuk
pinjaman sudah mulai naik bunganya Bapak? Dia naik semua sudah. Iya. Iya, naik. Udah tinggi, malah lebih tinggi sekarang. Karena inflasi itu tadi. Iya. Nah, jadi kredit interestnya naik, orang nggak mampu mau pinjam. Nah, Iya. nggak mau pinjam, ya nggak bisa makan, ya nyolong, ya nyuri, ya Kejahatan namanya semakin. perut kosong. Coba Bu, perut kalau sudah kosong, matanya mumet apa enggak Bu? Matanya apa kalau perut sudah matanya? Jelalatan. Iya, bukan jelalatan, apa? Bukan mumet. Berkunang-kunang. Iya, kayak orang mabok lah. Iya. Orang kalau perut sudah keroncongan ya Bu ya, duit untuk membeli sesuatu nggak ada. Kayak bingung. Iya, pokoknya Sulit untuk berpikir. ya apa saja dia sikat semua itu. Kekerasan. Nah itu Bu. Baiknya aja boleh. Perpanjang kontrakmu, perbanyak tabunganmu, Nah, baru itu. pulang. Jadi kita yang masih di Hongkong nih bisa mikir loh Bu, bisa mikir loh panjenengan dan termasuk saya ini masih bisa mikir ke depan, ya. Iya, yang tahun depan misalnya kerja di sini masih bisa berpikir, ya. Apalagi kita di sini panjenengan ini semuanya serba gratis loh. Iya, kerja di Indonesia harus nyewa kos-kosan ya Bu ya. Iya. Makanan mahal, sini semua gratis semua. Rumah gratis, listrik gratis, air gratis, semuanya gratis. Bayar dia. Mangan minum gratis. Nah, paling tidak. Nah, ya. Jadi masih bisa berpikir gitu. Karena apa? Karena kerja itu loh Bu. Coba kalau nggak ada kerjaan, mumet kita Bu. Iya, nanti malam mau makan apa misalnya? Wah, mumet duluan gitu ya Bu ya. Iya. Mau kerja susah, mau minjem duit nggak dapet ya, misalnya ya. Kerja juga cuma dapatnya 10.000 misalnya ya Bu ya. Mumet kita. Nah, ya. Jadi terus kerja ya Bu. Jangan sampai berhenti. Sudah tuwek-tuwek, ayo lakukan yang sesuai dengan kemampuan kita, bakat alamiah kitanya. Tua-tua ya wes buka warung aja lah. Ya Bu ya, nggak usah ngangkat-ngangkat gitu loh. Ya, jadi penasehat. Nah, ya Bu ya. Penasehat warung-warung apa? Iya. Ada Nandur terong, nandur kacang, apa saja lah. Kalau panjenengan bisa, ya, bisa ngajari ikro, ya itu lakukan itu. Anak-anak, orang tua, ya, tetangga, buka kelas Al-Quran, ya, itu paling, ya itu termasuk salah satu yang paling bagus, ya. Jadi tidak ada istilah apa pensiun, nggak ada pensiunan, Anda harus berpikir, termasuk saya nih. Setelah nanti kita berumur 60 lebih atau 70 tahun, kira-kira kehidupan kita kayak apa nanti? Yang jelas sekarang ini jangan ngarepin dari anak ya Bu ya, yang punya anak ya Bu ya. Jangan sekali-kali ngarepin 100% bergantung pada anak, jangan. Anakku ini sudah jadi dokter, insinyur, aku mau nanti. Jangan kayak gitu. Itu nanti akan stres panjenengan. Karena anak walaupun jadi insinyur, jadi profesor, mereka sudah sibuk masing-masing. Dan mereka bakal punya keluarga sendiri. Iya, dan itu mungkin utangnya lebih banyak dari kita. Mungkin ya, kita nggak tahu ya Bu ya. Puyeng sendiri mereka. Nah, maka kita harus betul-betul dari sekarang ini ya. Persiapan nabung penting Bu, nabung. Contoh begini ya. Kita misalnya habis pensiun dikasih oleh Allah 10 tahun umurnya. Ya, tadi punya duit berapa karung? 15. Tinggal 1 karung kok. 15 karung. Iya, katakan umur kita udah tinggal 10 tahun lagi nih, 70 tahun mau diambil Allah ya. Nah, yang katakan tinggal 15 karung. Nah, itu kita bisa mengatur ya, 1 hari, 1 bulan berapa ya. Ya, sambil kerja sambilan apa, jangan sampai nggak kerja ya Bu ya nanti. Walaupun sudah tuwek-tuwek ya Bu ya. Iya, entah aku bikin bubur apa, bikin warung di depan rumah ya Bu ya, tetap aktifkan ya.
fisik kita, pikiran kita harus bekerja terus, jangan sampai nganggur. Kita kalau nggak berpikir nanti akan drop kesehatan, Iya. pikun dan badannya lemes. Badan lemes ya mati. Sakit, sakit ya mati. Dan kita semuanya akan mati semua. Tapi ya minta kepada Allah ya, dipanjang umur itu maksudnya adalah ya supaya dapat bermanfaat ya, umur yang diberikan Allah itu dengan berbagai macam amal yang baik, bermanfaat untuk diri dan juga orang lain. Oke, kembali kepada ayat tadi berapa? 18. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallah. Baca. Ta'uddu ni'matallah La tuhsuha la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Terjemahkan, menarik nih ayat ini. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tak jelas ya Bu ya. Jelaskan kita ini memang tidak mampu menghitung nikmat Allah. Sekarang saya tanya, kalau ada seseorang menawarkan 100 miliar dolar Amerika, menawarkan pada Anda, kira-kira mau menerima apa enggak? Nih hadiah 100 berapa tadi? Miliar dolar Amerika loh, bukan rupiah. Masya Allah. Ya, kira-kira kita mau nggak nerima Bu? Ayo jawab, mau nggak? Bingung. Jelas mau kan? Iya. Dikasih loh, Iya dikasih. dikasih gratis, ya bukan nggak dikasih. Iya. Mau kan ya? Iya. Tapi kalau ada syaratnya, Nah. saya kasih 100 miliar dolar Amerika, tapi mata kananmu tak cungkil. Kira-kira mau nggak Bu? Ya nggak mau. Jadi piro itu harganya mata sebelah kanan itu Bu? 100 ya. Itu tadi saya tawarkan berapa? 100 miliar dolar Amerika. Coba kalau dirupiahkan berapa Triliun. triliun, nyebutnya susah. Satu mata loh. Oke, ditambah lagi lah 500 miliar dolar Amerika. Mata kanan dicungkil Bu. Mau nggak Bu? Enggak mau. Coba ini yang ini saja nih nggak kehitungan nikmatnya Bu. Kalau dijual ya Bu ya, dicungkil, ditukar. Coba Bu ya. Jangan mata lah, yang paling mungkinan. Jari nih dipotong segini nih Bu. 100 miliar mau nggak Bu? Yang Benar. Coba Bu, kalau hitung-hitung ya, Allah berikan itu hitung-hitung itu kita nggak mampu ngitung Bu. Ini berapa ribu miliar ini semuanya. Jangankan itu Bu. Ini saja loh, rasa lidah loh, rasa cip rasa ya. Iya. Rasa bahasa kitanya. Pengicip rasa ini. Ya rasa, lidah kan punya rasa ribuan tes bermacam-macam ya Bu ya. Iya. Coba kalau dimatikan rasa lidah kita ini, Enggak nggak ada bisa. gunanya semua ini. Sambel ya podo wae ya Bu ya, kalau pete ya podo wae kalau. Pernah merasakan waktu kena COVID nih. Ya itu. Nggak ada bedanya loh, murah mahal itu sama saja itu. Nggak ada bedanya. Yang paling mahal itu kan tesnya di sini ya Bu ya. Iya. Iya, orang Hongkong juga gitu. Kalau ininya tes, wah makan di situ terus, nggak mau pindah-pindah. Tapi kalau dimatikan oleh Allah, hancur semua bisnis. Coba kalau ini dimatikan semua, rasanya sak Hongkong ini restoran semua bangkrut semua, bangkrut semua. Sama rasa. Iya, mie apa bukan mie? Ajinomoto, wes nggak ada laku itu. Apa garam nggak laku ya Bu ya? Iya. Nggak ada rasa sama sekali. Iya, yang paling penting untuk masak itu kan garam ya Bu ya. Iya. Tapi kalau cek rasanya mati, nggak laku semua, nggak laku. Dan itu baru satu loh Bu, baru garam nilainya ya Bu ya. Iya. Ya, jadi luar biasa.
Makanya ibu-ibu kita harus sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa menghitung. Saya punya teman sekarang lagi stroke di rumah sakit sudah seminggu itu. Waduh itu. Kemudian dia sudah sadar, dia sangat apresiasi, artinya sangat menyayangkan orang yang nggak bersyukur waktu sehatnya itu loh, ya. Ketika sakit baru dia merasakan betapa nikmatnya, mahalnya nilai kesehatan. Coba kalau kita sakit sekarang, determinate apa enggak Bu? Enggak. Kita determinate loh Bu. Yang ngapain majikan ngurusin kita yang sakit? Bukannya kita yang ngurusin majikannya Bu ya. Ini lebih baik diapain? Tendang. Kan gitu ya Bu ya. Ini nikmat sehat. Wah banyak Bu, banyak. Gak akan kehitungan kita menghitung-hitung nikmat apa? Kesehatan. Ya, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kalau ada lagi orang datang, Mbak, aku tak kasih 1000 miliar pound sterling. Wah lebih mahal lagi dari dolar. Mahal. Tapi tak potong telinga kananmu. Ayo, mau enggak Bu? Enggak. Sebenarnya kita tuh orang yang paling kaya raya loh. Cuma nggak kelihatan duitnya ya Bu ya. Iya. Tapi isinya sebenarnya, itu nggak kehitungan nikmat Allah di situ. Nah ini yang jarang sekali manusia ya yang bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat betul sekali ayat tadi ya, ayat 18 surah An-Nahl yang isinya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kamu ngitung-ngitung pemberian, katakan pemberian atau hadiah pemberian ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, pasti kita tidak akan mampu apa? Menghitungnya, nggak akan mampu. Kalkulator juga nggak muat itu nomornya itu. Kalau dihitung-hitung ya biar. Iya tadi baru mata satu aja berapa miliar? 100 miliar dolar Amerika, di rupiah kan juga nggak muat. Digitnya itu, angkanya itu. Nah, ini berapa nolnya itu? Nolnya sampai 30 misalnya. Ya, nggak muat itu. Oh itu baru mata satu ya Bia. Iya, belum lagi napas loh Bu. Wah, kan ada orang napas ngik-ngik berhenti lagi. Oh, sakitnya loh Bu. Iya, ada orang sakit, ada orang yang tersiksa karena napasnya nggak lancar. Ada nggak? Ya banyak, COVID itu loh. Iya, mereka yang kemudian sehat lagi menceritakan, wah Bu, kita bisa menangis. Ini kita masih belum ya Bu ya, napasnya Bu ya. Hidung kita masih lancar ya Bu ya, bolong-bolong ya Bu ya. Iya, napasnya enak ya. Iya. Ada sekarang nih orang yang napasnya ngisep asap, lo ada loh Bu. Wah paling gak enak, sesek loh di New Delhi ya, di India, sebagian di kota Lahore di Pakistan, lagi polusi dahsyat sekarang. Napas aja, waduh, cepat sakit orang, cepat mati. Asap ya, kayak kita pernah dulu hutan kebakaran. Coba napasnya tersiksa sekali tuh orang. Yang kemudian volcano, gunung meletus, abunya, wah nggak bisa napas bebas gitu. Kita di Hong Kong sekarang walaupun pakai masker masih enak napasnya ya Bia. Apalagi musim dingin ya. Apalagi musim dingin, wah nyaman. Saya menikmati ya Bu ya. Habis sholat subuh, subuh saya jalan ke masjid ini, saya buka aja nggak ada orang ini. Oh enak banget itu. Udaranya segar. Enak banget jalan, bolak-balik enak itu. Enak sekali. Wah paling indah hidup itu setelah subuh. Waktu subuh itu paling enak. Udaranya kayaknya tuh Udaranya bersih. enak, orang masih pada ngorok semua ya Bu ya. Iya. Nah jadi memang itulah ya.
kekurangan kita kadang-kadang lupa kepada nikmat Allah ya. Ketika kita sakit, bukan main kita mengadu minta kepada Allah ya Bu ya. Setelah diberikan kesehatan, lupa semua. Ini maka bagi kita baik suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, jangan sampai kita melupakan Allah. Ya, nilai kedekatan kita kepada Allah jangan sampai tergeser. Ya Bu ya, jangan waktu darurat saja. Dulu waktu panjenengan di PT dekat nggak dengan Allah? Dekat. Oh dekat banget. Tim kaya. Kenapa? Karena mengharapkan sesuatu gitu. Iya, karena belum tentu. Belum ada kepastian ya Bu ya. Iya. Jadi terus saja. Tasbihnya muter terus ya Bu ya. Iya. Terus yasinan, doa, sembahyang terus-terusan. Tahajud terus. Sampai di Hong Kong majikannya baik, gajinya naik terus. Lali sudah Bu ya. Yasinnya lupa, pikirnya lupa, sembayangnya pelan-pelan ditinggalin ya Bu ya. Ya, akhirnya mabok dunia. Ya, kayak tadi dalam surat Wailul ya, yang pada akhirnya setiap harinya ngumpulin duit dan menghitung-hitungnya. Ya, jangan sampai kita ketika diberikan nikmat dari Allah yang banyak lalu kita melupakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bisa hafal enggak Bu? Sampai di la tuhsuha saja lah. Minggu depannya Bu ya, bisa ngapal. Gampang cuma berapa kata ya Ustaz? Insyaallah. 2, 3 kalau kayak 3 lah. Insyaallah. Ya. Wa in ta'uddu satu kata. Ni'matallahi 2. La tuhsuha 3. Masa ndak hafal Bu? Insyaallah. Kalau sekarang bisa hafal nggak? Saya kasih 1 menit. Wa Cuma 3 loh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hafal? Nah, harus begitu, harus ada inisiatif untuk ngapal. Ya, untuk nginget maksudnya. Karena kalau kita inget lagi, jadi kita semangat lagi. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya harus hafal. Wa in ta'uddu, jikalau kamu itu ngitung-ngitung nikmat Allah, nikmatnya Allah, la tuhsuha, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. sudah hafal ya Bu ya? Wa in ta'uddu Bagus. ni'matallahi. Berarti 2 Tapi kata harus ya. namanya wis tuwek-tuwek. Kok lali. 5 menit ya hilang lagi. Namanya sudah memorinya full. Pol kata orang Ponorogo. Ada orang Ponorogo di sini. Memori ini pol. Pol itu full. Pol itu kebek. Tahu kebek? Penuh. Jadinya enggak muat. Oh, iya. Jadi baru dicas sedikit, ya memang dicas sebentar itu ya kelap-kelip ada gitu loh. Tapi setelah 2 menit ya hilang lagi gitu. Ya namanya ikhtiar ya Bu ya. Walaupun sudah memorinya kendor tapi terus kita berusaha untuk belajar dan belajar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Juga harus diingat. Suratnya surat apa, ayatnya berapa? Surat An-Nahl ayat 18. Ya sekarang ingat, alhamdulillah. Nanti 5 menit lagi ya. Nah itu makanya ada pepatah Arab yang sudah dinyanyikan ya dalam bahasa Indonesia, disyairkan ya.
Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah terus laksana Mengukir di atas banyu. Ngukir di atas air bisa apa enggak? hanyut. Mau nulis kok di air. 1 titik aja nggak dapat. Nah, itu susahnya. Ya walaupun susah itu kan cuma perumpamaan ya. Jadi walaupun susah seperti itu tetap kita ikhtiar. Ya kita sudah banyak mantai. Apa mantai? Masalah. Banyak problem. Ya. Problem. Di majikan ada 15 problem. Di rumah 25. Dengan teman-teman 15 lagi, dengan tetangga 15, wah dengan bank lagi. Waduh, kita udah mumet ya. Ya walaupun begitu terus, ya, makanya kalau punya anak waktu kecil itu harus belajar terus, karena waktu belajar kecil itu akan ingat terus sampai tua itu nggak akan lupa itu insya Allah. Sedikit lagi, satu ayat lagi. Wallahu ya'lam. Baca. Wallahu ya'lam Ma tusirrun ma tusirrun wa ma tu'linun. wa ma tu'linun. Baca lagi artinya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Ini wajib kita yakini loh. Yang kita rahasiakan Allah tahu, apalagi yang jelas-jelasan kelihatan nampak. Artinya apa? Kita nggak boleh sembunyi-sembunyi menyembunyikan kebatilan, karena Allah Maha apa? Mengetahui. Contoh, kita lagi jalan ya habis dari masjid, tiba-tiba di depan kita di jalan tuh ada emas setengah kilo. Ayo, kira-kira kita yang baru dari masjid ini mau ngambil emas bawa lari ataupun bagaimana? Nah, ya. Kita yang meyakini bahwasanya Allah Maha tahu yang kita rahasiakan, orang nggak tahu, Allah tahu. Apakah kita langsung ngantongi emas setengah kilo lalu kita pergi ke toko emas kita jual? Atau kita laporkan? Nah ini Bu ya. Jadi pengaruh iman itu luar biasa. Luar biasa. Orang nggak punya iman, nggak punya rasa tanggung jawab. Wah ini kesempatan ya. Kiri kanan dia lihat nggak ada orang ya. Akhirnya langsung apa? Dia ambil umpetin di tas. Dikiranya Allah nggak ngelihat. Nah, ya. Akhirnya dia nggak menyadari kiri kanannya ada CCTV, ya, nggak lama kemudian dicandak dia. Nah, makanya bagi orang beriman, no way. Ada CCTV, nggak ada CCTV sama saja. CCTV kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu yang ada CCTV di rumah nggak ada masalah. Kayak ini nih, ada CCTV, ya tenang aja. Ya. CCTV Allah lebih hebat lagi. Mungkin ini nih ada virusnya, nggak nyala, kan dia biar. Iya. Tapi CCTV Allah tidak akan terkena virus, ya. Sampai hari kiamat nanti semuanya akan ada, ya. Fotonya, catatannya, gambarnya, tingkah lakunya, suaranya, semuanya akan sama, nggak akan berubah. Nah, maka kita harus meyakini pada ayat ini, ya. Apa yang disembunyikan, apa yang dilahirkan, ya, yang tampak Allah Maha. Shadaqallahul Azim. Sadaqallahul